Shalom sahabat aku dan dia. Saya Anis Priambodo kembali bersama Anda dalam beberapa menit ke depan. Dan masih membahas tentang mujizat kesembuhan, namun kali ini bagian yang kedua. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, dalam topik bahasan mujizat kesembuhan bagian pertama, saya sudah kemukakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah hingga hari ini. Allah yang adalah penyembuh ditunjukkan dalam beberapa kitab, baik Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru. Contoh yang sudah saya ungkapkan adalah Naaman, seorang panglima dari kerajaan Aram yang disembuhkan Tuhan melalui Nabi Elisa, dan di dalam Perjanjian Baru, kita dapat melihat pelayanan Yesus Kristus ketika hidup sebagai manusia di dunia ini, selalu menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Walaupun tidak semua orang disembuhkan dari penyakit. Dalam bahasan kali ini tentang mujizat kesembuhan bagian kedua, saya akan membahas tentang perintah dan janji yang Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Sahabat, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat menarik pelajaran bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Meski dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, namun kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Sedangkan Yesus adalah Tuhan, jadi tidak mungkin kita lebih besar dari Yesus. Tetapi secara kuantitas lebih banyak sejak Yesus kembali kepada Bapa. Artinya, mujizat itu tidak akan pernah berhenti, tetapi Ia sekarang memakai manusia yang lemah ini. Jadi, perintah dan janji bagi orang yang percaya kepada Dia, Yesus menyembuhkan. Ia memberitahu murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama, dan mereka melakukannya. Dalam Kisah Para Rasul, kita dapat melihat para murid melanjutkan untuk berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 adalah kisah tentang Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus orang Nazaret. Para murid juga memberitakan bahwa jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan ini selaras dengan Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12-16, dituliskan di sana, "Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka.
Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Perintah Yesus dilakukan oleh murid-murid dan ada hasil yang dapat dilihat dengan jelas. Kisah Para Rasul 8 ayat 5-13 berbunyi, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43, dituliskan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas pada waktu masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri.
Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Mujizat tetap terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3 dan pasal 8 ayat 10, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12 berbunyi, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kisah Para Rasul 20 ayat 9-12. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kisah Para Rasul 28 ayat 8-9. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Allah tetap melanjutkan mujizatnya hingga saat ini. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah dan Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.